course, that we couldn't kept on building the momentum from. Maybe you can be part of that change, and Was he right? I think he was. Soal sepak bola, mungkin semua sepakat kalau Indonesia adalah salah satu negara yang fanatismenya luar biasa. Yang mana seiring berkembangnya tim nasional ke arah yang lebih baik, besarnya rasa cinta itu pada akhirnya secara tak langsung juga berdampak pada semua insan yang terlibat. Termasuk dengan para pemain diaspora yang ibarat kata baru sebentar jadi WNI udah langsung jatuh hati. Bahkan mereka yang belum dinaturalisasi pun ikut tertarik untuk membela skuad Garuda. Hal ini sekaligus membuktikan ucapan dari Sandy Walsh yang mengatakan bahwa program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI benar-benar menarik perhatian banyak pemain keturunan dari luar negeri. Menurut Sandy, kini banyak pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia setelah melihat dari perkembangannya. Apalagi Indonesia kini memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sesuatu yang tentu semakin memotivasi mereka untuk ikut serta dalam proyek besar ini. Sebagai salah satu pemain keturunan yang sudah lebih dahulu merasakan atmosfer dari skuad Garuda, Sandy Walsh merasa bertanggung jawab untuk membantu mereka yang ingin pindah ke warganegaraan. Ia bahkan dengan senang hati memberikan informasi dan berbagi pengalaman, serta berusaha membantu agar proses naturalisasi berjalan lancar bagi pemain-pemain lain. Bukti nyata dari pernyataan Sandy Walsh itu bisa dilihat dari beberapa pemain Eropa yang sudah menjalani proses naturalisasi dan resmi menjadi WNI. Salah satunya adalah Ole Romney yang diharapkan bisa menambah daya gedor timnas Indonesia yang selama ini masih kekurangan opsi di lini serang. Dan selain Ole, dua pemain lain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi adalah Denmark dan Tim Gaipan. Setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan, mereka kini siap untuk membela timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi mendatang. Keberhasilan skuad Garuda dalam menarik perhatian banyak pemain keturunan ini merupakan bukti nyata bahwa tim ini semakin berkembang. Nah, kemudian menilik bagaimana Indonesia mampu menarik perhatian dari para pemain diaspora untuk pulang ke tanah leluhur. Terkini pun bek Liga Kroasia Mateusz Steenvoorden juga mengungkap kesiapannya untuk dinaturalisasi. Ya, Mateusz Steenvoorden bisa menjadi opsi baik bagi Coach Patrick menyusul di laga mendatang sejumlah pemain terpaksa harus absen akibat sanksi akumulasi kartu, yang salah satu nama dipastikan absen adalah Justin Hubner akibat mendapatkan 2 kartu kuning saat skuad Garuda mengalahkan Arab Saudi. Dengan alasannya Hubner, maka Coach Patrick harus putar otak mencari bek berkualitas lain untuk mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Sebab meski masih memiliki Jay Ises dan Miss Hilgers, namun pelatih asal Belanda itu harus punya opsi lain sebagai pelapis jika dua pemain utama tersebut absen akibat cedera. Nah, pemain berusia 32 tahun kelahiran Leidschendam tersebut merupakan bek keturunan Indonesia yang kini mentas bersama HNK Gorica di kasta teratas Liga Kroasia. Mateusz Steenvoorden diketahui punya garis keturunan Indonesia, tepatnya dari daerah Semarang, tempat sang kakek berasal. Meski usianya sudah cukup senior, namun secara pengalaman dan kualitas, sosok Mateusz Steenvoorden bisa menjadi opsi alternatif buat pertahanan timnas Indonesia. Mateusz sudah tampil 8 pertandingan buat HNK Gorica sejak didatangkan pada bursa transfer musim dingin tahun ini. Berkemampuan versatile, Mateusz telah bermain sebanyak 106 pertandingan di ajang Superhot HNL atau kasta teratas Liga Kroasia dengan torehan 3 gol serta 2 assist. Kelebihan tersebut bisa menjadi opsi bagi Patrick Kluivert jika pemain bertahan atau gelandang skuad Garuda harus absen akibat cedera atau sanksi kartu. Kemudian selain Mateusz Steenvoorden, pemain keturunan Surabaya yang berkiprah di kasta teratas Finlandia bernama Tristan Dekker juga dikabarkan eligible untuk membela timnas Indonesia. Tristan Dekker merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda, tepatnya di Den Haag, dan saat ini berusia 26 tahun. Dilansir dari Transfermarkt, Tristan Dekker ternyata memiliki darah Korea Selatan dari ibunya. Alhasil ia pun secara regulasi FIFA masih bisa membela Taeguk Warriors. Karirnya di lapangan hijau sendiri bermula dari klub lokal bernama RVC Rijswijk dan Haaglandia.
Setelahnya Tristan Dekker menimba ilmu di Akademi ADO Den Haag. Per Januari 2025 ini Tristan Dekker mendapatkan klub baru yakni VPS yang berlaga di kasta teratas Finlandia atau Veikkausliiga. Memiliki status sementara yang saat masih muda, tercatat dirinya pernah bermain untuk timnas Belanda U16, U19 hingga U20. Selain itu pun Tristan Dekker dikenal sebagai pemain versatile yang bisa bermain di berbagai posisi di luar posisi aslinya sebagai bek kanan. Dengan pengalamannya di berbagai klub dan juga berbagai posisi yang bisa ditempatinya, Tristan bisa menjadi aset apik bagi tubuh timnas Indonesia yang masih berjuang menembus tembok kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu melihat banyaknya minat yang terus-menerus datang dari para pemain keturunan ini, calon lawan Garuda Maret nanti yakni Australia pun mulai panik. Terlebih The Sacros harus kembali mendapatkan kabar buruk jelang lawan timnas Indonesia, di mana dua pemainnya harus kembali mengalami cedera. Ya, seperti yang kita tahu sebelumnya Australia harus kehilangan pemain pentingnya, yaitu Alessandro Kirkati dan Harry Souttar yang mengalami cedera panjang dan dipastikan absen kala melawan skuad Garuda nanti. Tak selesai dengan dua pemain kuncinya itu pun, Tony Popovic harus kembali menambah daftar pemainnya yang cedera, menyusul sang winger Nestori Irankunda mendapatkan cedera pergelangan kaki, serta Jordan Bos yang mengalami masalah hamstring. Nestori Irankunda sebenarnya tampil cemerlang saat memperkuat klub Swiss Grasshoppers hingga hampir selesainya babak pertama. Melansir dari News, Irankunda akan menjalani pemindaian untuk menentukan tingkat keparahan cederanya. Pemain ini sejatinya menjadi pemain yang juga masuk skuad saat bertandang ke markas timnas Indonesia pada November lalu. Sementara itu, Jordan Bos yang merupakan pemain yang masuk dalam skuad Australia dalam 4 laga terakhir putaran ketiga juga akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cederanya usai membela klubnya Westerlo di Liga Belgia. Nah, situasi ini tentu wajib dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di kandang Australia. Pasalnya raihan 3 poin bisa memuluskan langkah untuk lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Australia sendiri akan menjamu timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan setelah itu mereka akan bertandang ke Cina pada 25 Maret.